Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, judulnya Mencari Tuhan. Mari kita baca satu ayat yang sudah dibagikan tadi pagi di dalam WA Group, Ulangan 4 ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama ayat ini, Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Ayat ini diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, itu perintah Allah tumpas semua bangsa-bangsa yang ada di situ. Karena jika kamu tidak menghabisi mereka, maka kamu akan terpikat dengan ilah-ilah mereka. Dan benar itu yang terjadi. Ketika bangsa Israel tidak menumpas habis bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, mereka hidup berdampingan bersama-sama, anak mereka kawin campur jadinya, dan mereka ikut menyembah ilah-ilah yang ada di daerah situ. Dan itu mendatangkan murka Allah. Tetapi Musa berkata, ketika kamu tidak taat, ketika kamu tidak setia, ketika kamu tidak menyembah Allahmu dan kamu ikut menyembah ilah-ilah lain, kamu akan dibuang sebagai hukuman. Tetapi di negeri pembuanganmu itu, ketika kamu mencari Tuhanmu, Tuhan yang benar, dan kamu akan menemukan Tuhanmu itu. Dengan catatan, ketika kamu mencari dengan segenap hati dan segenap jiwa. Artinya apa? Tuhan itu kita bisa temui, kita bisa menemukan di mana saja. Bukan hanya dalam kondisi nyaman kita bisa mencari, menemukan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada banyak persoalan, ketika kita putus asa, kita sedih, kita kecewa, kita marah. Pada waktu kita mau mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Dengan catatan, ketika mencari Tuhan, kita lakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, mencari itu di dalam kamus artinya berusaha mendapatkan. Jadi mencari itu bukan hanya sekedar kalau dapat syukur, kalau enggak ya enggak. Tidak. Mencari Tuhan artinya kita harus berusaha, ada tindakan untuk mendapatkan, untuk menemukan, untuk memperolehnya. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita akan menemukan Tuhan. Dan pada waktu seseorang menemukan Tuhan, dia akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukankah syarat untuk menjadi anak-anak Allah cuma satu? Ketika kita hidup melakukan kehendak Allah. Kalau saudara baca Matius 7 ayat 21, 22, 23, saudara mimpin pujian, saudara main musik, saya menyampaikan khotbah, orang pelayanan besuk kiri kanan, orang memberi semua hartanya sekalipun. Tetapi kalau dia tidak hidup melakukan kehendak Allah, begitu ketemu Tuhan cuma satu kalimat. Enyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Karena kamu tidak melakukan kehendak Allah. Jadi hidup dalam kehendak Allah itu syarat. Satu-satunya syarat untuk kita diterima sebagai anak-anak Allah. Nah, untuk mengerti kehendak Allah apa? Kita harus menemukan Tuhan. Nah, untuk menemukan Tuhan kita harus mencari. Baru kita menemukan. Makanya ada ayat berkata, carilah Tuhan
selagi dia masih berkenan untuk ditemui. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 itu ada perumpamaan tentang mencari. Bagaimana ada sesuatu yang hilang dan kesungguhan orang mencarinya. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Diumpamakan ada seorang gembala, dia memiliki 100 ekor domba. Dan ketika dia hitung 1, 2, 3, 4, wow cuma 99. Ternyata ada 1 ekor domba yang hilang. Apa yang dia lakukan? Dia akan meninggalkan yang 99 dan dia akan pergi mencari yang 1 ekor. Itu kalau bicara binatang. Binatang hilang, pemiliknya, gembalanya akan mencari. Perumpamaan yang kedua di pasal yang sama, dirham yang hilang. Dirham, kalau mungkin bahasa sekarang tuh batu aki, wah, kesayangan hilang. Nah, kalau benda itu hilang, dia akan dicari oleh pemiliknya. Di ayat ini nyonyanya mencari dan mencari dengan tekun. Pasang lampu, cari di bawah kolong, disapu-sapu. Dan ketika dia menemukannya, hatinya sangat bersuka cita. Apa yang dia lakukan? Dia panggil tetangga-tetangga, yuk ngerujak sama-sama, makan manisan mangga yuk. Kalau mau nanti saya bikin ayam lalapan, ada ayam bawang, kita makan rame-rame. Aku traktir semua pulang gereja. Kenapa? Dirhamku yang hilang ketemu. Domba bicara binatang. Ketika hilang, gembalanya cari. Dirham bicara benda. Ketika hilang, kalau sesuatu yang saudara anggap berharga, yang saudara miliki, dan ketika itu hilang, saudara pasti mencari dan sampai menemukan. Tetapi perumpamaan yang ketiga dalam pasal 15 Injil Lukas, ada cerita tentang anak yang hilang. Tahu ya, ada seorang bapak, dia memiliki 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Satu waktu si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Dan ketika dia mendapat warisannya, mungkin ada sawah, mungkin ada rumah di ujung sana, mungkin ada kebun, mungkin ada domba. Dia jual semua itu. Dan dengan uang yang banyak, dia pergi ke negeri yang jauh sekali. Di sana dia menghabiskan dengan hidup berfoya-foya. Sampai satu waktu semua uangnya habis dan terjadi kelaparan di tempat itu. Akhirnya dia menjadi babysitter, penjaga babi. Ketika dia di dalam penderitaan, dia ingat rumah ayahnya. Dia bilang, aku di sini jadi penjaga babi. Mau makan makanan babi pun tidak diizinkan sama bosku. Sementara di rumah ayahku banyak limpah makanan. Pegawai-pegawai makan sampai kenyang. Aku putuskan aku akan kembali ke rumah bapakku. Tidak jadi anak tidak masalah. Jadi pembantu pun di sana itu aku mau. Yang penting aku tahu di sana aku bisa makan. Dan ketika dia pulang, Alkitab menulis dari jauh ayahnya melihat dia. Dan ketika dia tahu itu anaknya yang pulang, anak yang terhilang. Ayahnya langsung berlari menyambut anak itu dan bikin pesta. Ayahnya itu orang yang kaya. Tetapi ketika anaknya pergi meninggalkan rumah, dia tidak cari. Kalau pakai bahasa sekarang, dia bisa sewa polisi, dia bisa sewa intel, dia bisa sewa siapa aja, detektif kayak siapa kayak orang-orang. Cari anak saya sampai ketemu dan bawa pulang. Karena saya tahu itu anak bungsu, anak manja. Dia gak bisa kerja, dia gak bisa apa-apa. Pasti dia sengsara. Karena satu waktu uangnya pasti habis. Tetapi ayahnya tidak melakukan. Yang Alkitab tulis ayahnya hanya menunggu. Menunggu kapan anak itu balik. Dan ketika dia lihat dari jauh, dia tahu anak itu sudah kembali. Baru dia berlari menyambut dan dia bikin pesta. Kalau binatang hilang dicari. Kalau benda hilang dicari. Tetapi kalau manusia hilang, kamu sudah tahu di mana tempatmu, kamu yang pergi meninggalkan, kamu yang harus kembali. Amin. Oke. Dalam konteks kekristenan, mengapa orang percaya harus mencari Tuhan? Tadi saya katakan,
Karena ketika kita mencari Tuhan, bukan sekedar mencari, tetapi mencari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka kita akan menemukan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita tahu apa kehendak Tuhan untuk hidup saya. Sehingga kita tahu selama saya hidup di dunia, apa yang harus saya lakukan. Apa yang menjadi bagian saya? Apa yang menjadi tanggung jawab saya? Dan ketika saudara mengerti bagianmu, mengerti kehendak Allah, mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, dan kamu hidup dalam kehendak Allah setiap hari, itu namanya sukses abadi. Amin. Orang pengen sukses, cari duit banyak-banyak. Giliran banyak duit, kehampaan juga. Kayaknya tetap ada yang kurang. Orang pikir, wah aku mau tenar, mau terkenal, dikejar. Begitu jadi populer, kemana-mana tutup muka. Padahal sebelumnya selfie, posting, supaya terkenal. Giliran terkenal dicari wartawan-wartawan, kemana-mana sembunyi. Merasa hampa juga setelah kepopuleran itu didapat. Tetapi ketika saudara menemukan kehendak Allah, saudara tahu tujuan hidupmu apa. Saudara tahu apa bagian saya. Kenapa Tuhan izinkan saya berkeluarga? Apa bagian saya di dalam keluarga saya? Ketika Tuhan izinkan kamu ada pekerjaan, apa bagian saya di pekerjaan itu? Ketika saudara ada di sini menjadi jemaat Karmel, apa bagian saudara? Saudara tahu, saudara temukan. Sehingga hidup kita itu bermakna. Hidup kita berarti. Dan apa yang kita kerjakan kita tahu ini bagian kita, ini kehendak Allah. Itu akan mendatangkan sukacita. Walau orang tidak menghargai kita, walau pelayanan kita mungkin di belakang layar gak dipandang banyak orang, tetapi kita akan melakukan dengan ketulusan, dengan kesucian. Kenapa di Matius katakan, Tuhan aku sudah bernubuat, aku gak kenal kamu. Tuhan aku sudah mengusir setan, aku gak mengenal kamu. Pelayanan itu baik, pelayanan semua bentuk pelayanan dalam gereja itu baik. Supaya gereja itu jadi hidup, jadi berkembang, jadi lebih baik. Tetapi setiap orang yang melayani, apakah dia hidup dalam kehendak Allah atau tidak. Jadi bukan hanya saudara lihat, wah saya menyampaikan khotbah, oh itu main. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kehidupan setiap hari. Jikalau hidup kita setiap hari melakukan kehendak Allah, baru ketika kita naik mimbar, hidup kita menyenangkan hati Bapa. Amin. Gak mudah. Makanya menyampaikan khotbah itu saya belajar. Khotbah itu bukan sekadar memindahkan pikiran saya kepada saudara. Tetapi bagaimana memindahkan hatinya Allah kepada saudara. Itulah sebabnya yang berkhotbah di gereja punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Yang pelayan-pelayan harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menyampaikan isi hatinya Allah. Pelayanan pun bukan sekedar aku punya talenta, aku bisa musik, aku suara. Bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kita mengerti bahwa apa yang aku lakukan ini berasal dari Allah. Dan aku lakukan atas kehendak Allah untuk kemuliaan Allah. Itu baru jadi berkat kepada orang-orang yang melihat pelayanan kita. Nah, dalam konteks kekristenan, mengapa orang percaya harus mencari Tuhan? Yang pertama, karena manusia itu diberi kehendak bebas. Saudara punya kehendak bebas kan? Masuk gereja mau pilih, mau duduk paling depan, di tengah atau di belakang. Betul nggak saudara? Nanti pulang saudara akan ada pilihan juga. Ini mau beli manisan, ini mau beli kacang hijau, ini mau beli ayam lalapan. Itu kebebasan, tapi kadang-kadang kebebasan ditentukan oleh kantong juga. Nah, manusia diberi kebebasan, artinya manusia bebas untuk memilih. Ya, kita bebas untuk memilih. Tetapi pilihan kita sebenarnya kebebasan manusia itu, kita bebas untuk memilih Tuhan atau bukan Tuhan. Itu aja sebenarnya. Dan setiap pilihan-pilihan kita, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu mendatangkan berkat, kata firman Allah. Tetapi kita memilih yang salah, yang bukan sesuai kehendak Allah, itu kita mendatangkan kutuk atas diri kita.
Dan setiap pilihan kita itu menentukan nasib kita. Jadi saudara mau jadi orang yang diberkati atau menjadi orang tanda kutip dikutuk, itu tergantung kehendak bebasmu. Itu tergantung pilihan. Jadi nasib saudara ditentukan oleh saudara sendiri. Amin. Kristen itu, Alkitab tuh percaya nggak adanya takdir menurut saudara? Saudara percaya nggak takdir? Hah? Kekristenan tuh percaya takdir dalam arti ada yang disebut takdir mati. Kita nggak bisa robah. Apa itu? Saudara lahir di keluarga macam apa? Itu sudah ketetapan Tuhan. Orang tuamu tuh siapa? Saudara nggak bisa milih. Saudara lahir dari suku apa, negara apa? Saudara nggak bisa milih. Orang tuamu kaya miskin nggak bisa milih. Itu yang namanya takdir. Tetapi nasib hidup kita hari ini, nasib hidup kita ke depan itu nggak ditentuin takdir. Belajar dari firman Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas dan kita yang menentukan. Kalau nggak percaya, coba saudara belajar merenungkan hidupmu hari ini. Dengan segala macam persoalan hidup. Itu kan karena keputusanmu di masa lalu. Kenapa saudara menikah sama dia? Ini akibatnya harus saudara tanggung. Kenapa saudara sekarang bekerja di tempat ini? Dulu pekerjaan sudah baik, dipecat karena bikin masalah. Sekarang begini. Semua ada sebab akibat. Artinya segala persoalanmu hari ini kan karena kamu yang mengambil keputusan di masa lalu. Dan kita nggak bisa merubah kenyataan hari ini. Kita menuai apa yang kita tabur. Tetapi apa yang akan terjadi di depan saudara? Nasibmu di depan, apakah kamu jadi orang yang diberkati? Atau jadi orang yang dikutuk, apakah kamu menjadi orang yang memberkati orang, atau menjadi orang yang meminta-minta kepada orang, kamu yang menentukan langkahmu hari ini. Amin. Amin saudara. Kegagalan di masa lalu hari ini kita petik buahnya, jadilah pelajaran supaya masa depan kita bisa lebih baik. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Selama kita melakukan kehendak Allah, janji Tuhan kita diberkati. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Kalau kamu jatuh tidak sampai tergeletak. Kalau ada masalah tidak melebihi kekuatanmu. Kalau ada persoalan, ada kebaikan Tuhan di balik semua itu. Dengan catatan, kalau kita ada dalam kehendak Allah. Amin. Makanya kenapa harus mencari Tuhan? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Karena kita punya kehendak bebas. Sehingga kita tidak salah mengarahkan kehendak bebas kita. Tetapi kita arahkan kehendak bebas kita untuk memilih. Aku pilih hari ini untuk hidup melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Aku cari Tuhan, menemukan Tuhan, aku tahu apa bagianku. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita sudah tahu kepada siapa seharusnya kita mengabdi. Saya selalu berkata bahwa kita manusia adalah ciptaan. Ada pencipta kita yaitu Allah. Dan kodrat sebagai ciptaan cuma satu, mengabdi. Dan Alkitab menulis kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Kamu akan setia kepada yang satu, kamu akan berkhianat kepada yang lain. Kalau kita tidak mengabdikan diri kita kepada Tuhan, berarti kita mengabdi kepada yang lain yang bukan Tuhan. Siapa itu? Setan, iblis. Ketika saudara tidak hidup melakukan kehendak Allah, berarti saudara melakukan kehendak setan, kehendak iblis. Bu Pendeta, kehendak Allah itu apa sih? Kehendak Allah itu sederhana. Ketika kamu disakiti, kamu tahu harus mengampuni. Tetapi kamu tidak mengampuni, kamu jahat di mata Tuhan. Karena kamu tidak melakukan kehendak Allah. Ketika ada kesempatan untuk memberi dan kamu punya kemampuan tapi kamu tidak memberi, kamu jahat di mata Tuhan karena kamu tidak melakukan kehendak Allah. Ketika ada kesempatan untuk marah, kamu tahu aku harus menahan karena Allah tidak kehendaki aku marah. Tetapi kamu melampiaskan segala perasaan emosimu yang negatif, kamu jahat di mata Tuhan. Karena kamu tidak melakukan kehendak Allah. Amin. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah di pandangan mata Tuhan cuma satu, dia jahat.
Dan ketika ketemu Tuhan, Tuhan cuma berkata, "Enyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan." Amin, saudara. Ketika kita mengerti kehendak Allah dan kita mau hidup di dalam kehendak Allah, sama dengan kita mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi kan ada banyak manusia datang ke gereja rajin, jadi orang Kristen, tetapi keluar dari gereja hidupnya suka-suka. Tahu kehendak Allah, tetapi tidak melakukan. Menyimpan dendam, menyimpan marah, kebencian, gak peduli dengan orang lain. Itu kan nyata-nyata bukan kehendak Allah. Tetapi itu hidupnya setiap hari. Tetapi rajin datang ke gereja. Makanya gak semua orang Kristen jaminan masuk surga. Gak semua yang sudah pelayanan bisa masuk surga. Hanya yang melakukan kehendak Allah. Yang akan dibukakan pintu, yang akan masuk bersama-sama dalam perjamuan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan adalah pencipta kita. Ketika kita menemukan Tuhan, kita akan mengerti. Kita akan menemukan tujuan kenapa saya diciptakan. Orang ke gereja itu belum tentu sudah menemukan Tuhan loh saudara. Cirinya orang yang sudah mencari menemukan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa cuma satu. Hidup dalam kehendak Allah, titik. Cuman itu. Kenapa? Karena ketika kamu mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kamu menemukan Tuhan. Ketika kamu menemukan Tuhan, kamu akan melihat keagungan Tuhan. Kamu akan melihat kesempurnaan Tuhan. Kamu akan melihat kemahakuasaan Tuhan. Dan kamu akan menyadari siapa dirimu. Ya ampun, aku gak ada apa-apa. Sehingga tidak ada perasaan untuk sombong, untuk membanggakan diri, untuk hidup dalam keegoisan, untuk mengejar cita-cita sendiri. Enggak ada. Kenapa? Tuhan tuh terlalu agung, terlalu mulia. Amin, saudara. Kenapa ada banyak orang sombongnya luar biasa, hidup suka-suka, gak peduli dengan... Karena dia belum menemukan Tuhan. Dia belum melihat kemuliaan Allah. Dia belum melihat keagungan Tuhan seperti apa. Sehingga merasa aku yang hebat. Siapa-siapa harus tunduk. Harus ikut maunya aku. Itulah sebabnya mari kita belajar. Alkitab katakan selagi dia masih berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan. Selagi saudara masih punya panca indera yang sehat, carilah Tuhan. Kalau udah di ICU, udah cekot-cekot 1-2, biar saudara rindu cari Tuhan, bisa. Tapi terbatas. Selama masih sehat, saudara pakai masa muda, semua kehidupan masih produktif cari Tuhan. Ada banyak orang punya kesempatan diperlengkapi dengan talenta, dengan kemampuan untuk pelayanan. Tapi tidak mau melayani. Kenapa di gereja nggak ada gaji? Tetapi giliran di luar punya banyak, bisa mendapatkan uang sebanyak-banyak. Semua kemampuannya dicurahkan di sana semua. Karena dia bisa mendapatkan sebanyak-banyak. Boleh nggak? Boleh. Tapi belum tentu itu kehendak Allah. Seberapa banyak sih uang kita miliki, orang kita makan 1 piring kenyang. Kalau tuh tambah 2 piring, saudara bisa makan 5 piring, kan nggak juga. Kita tinggal apa sih yang kita butuhkan? Orang cuma rumah yang penting gak kepanasan, kehujanan kok. Mengerti maksud saya? Makanya 1 Korintus katakan apapun yang kamu lakukan, baik kamu makan, baik kamu minum, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Kenapa? Itu bukti pengabdian kita kepada Allah. Amin, saudara. Menjadi pertanyaan, bagaimana saya bisa mencari sampai benar-benar menemukan Tuhan. Supaya saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya itu apa. Yang pertama, saudara harus memiliki waktu pribadi dengan Allah. Harus suka berdoa. Korintus katakan orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan dia. Wow. Saudara yang suka banyak doa, suka berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. Saudara sedang mengikat satu roh dengan Allah. Begitu ketemu orang, walaupun dia pendeta hebat. Tapi kalau pengajarannya salah, saudara langsung punya tek. Ini gak benar. Kenapa? Karena saudara satu roh dengan dia. Ketika saudara ketemu orang, lihat-lihat orang, tek.
Ini orang merendah tapi di atas bukit. Nah, saudara, bukan untuk menghakimi, tetapi saudara bisa menilai. Sehingga saudara lebih bijaksana dalam menentukan siapa yang boleh jadi temanmu, dengan siapa saudara bisa bergaul, membagi isi hatimu. Amin saudara. Setiap hari minimal 30 menit. 30 menit itu kalau orang gak suka berdoa lama sekali. Tapi kalau suka nonton sinetron 2 jam gak berkedip itu sampai tek bersambung baru sadar dia. Waduh sudah gosong makananku di dapur. Untuk membuat kita suka berdoa, kita cinta, kita harus membayangkan Tuhan setiap hari. Sehingga saudara punya kerinduan. Saya belajar begini bahwa sini sudah tua nih yang anak-anak muda. Anak-anak muda kan ketemu orang, wah aku suka, aku cinta, aku suka sama dia. Saya mau kasih tahu ya, bahwa kepada siapa saudara mau mencintai, saudara mau suka apa, itu saudara bisa arahkan dirimu. Saudara gak suka babi guling. Saudara bilang, aku suka babi guling. Hari ini saudara makan, muntah. Besok makan muntah. Pokoknya aku harus suka babi guling. Sampai titik saudara bisa makan babi guling. Kalau gak makan, saudara rasa seperti ada yang kurang. Dengan Tuhan begitu, Tuhan tuh gak kelihatan loh saudara. Tapi kamu bisa mengarahkan cintamu. Dasarnya apa? Aku ciptaan dan aku tahu ada penciptaku yaitu Tuhan. Dan aku mengerti dari Alkitab bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di salib menyelesaikan masalah dosaku. Dan aku harus mengabdi hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya aku mau mencintai dia lebih dari segala sesuatu. Ngomong dulu gak masalah, soal tindakan belum, urusan belakang. Tapi punya komitmen dulu. Tuhan, aku mau arahkan hatiku, aku mau arahkan cintamu. Aku mau menjadikan engkau segala-galanya dalam hidupku. Perbuatan belum benar gak apa-apa, komitmen ucapkan terus. Sampai titik saudara benar-benar bisa mengasihi Allah. Mencintai Allah. Karena cinta itu kita arahkan. Kalau gak percaya saudara lihat itu. Ada orang bisa nikah sama robot. Ada orang bisa nikah sama game itu loh. Bisa nikah sama mobil. Ada gak? Ada, kalau gak percaya googling. Kenapa? Karena dia mengarahkan hatinya untuk mencintai itu. Benda-benda mati aja orang bisa jatuh cinta kok. Apalagi kepada Tuhan. Dia pribadi yang hidup loh. Kalau kamu tekun mencari dia, kamu akan menemukan dia. Dan ketika kamu mengalami dia, wow, kamu akan lihat bahwa kasihmu itu seperti orang yang ketagihan. Yang lapar haus akan terus mencari. Kalau saudara cari uang terus cari sampai titik, ternyata uang bukan apa-apa ya. Saudara cari kepopuleran, ketenaran, tek sampai titik dikenal semua orang, ternyata gak apa-apa juga. Saudara akan sampai titik mentok. Tetapi ketika hasratmu mencari Tuhan, kerinduanmu mencari Tuhan, kamu arahkan cintamu untuk mengasihi, mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kamu akan mengalami cintanya Tuhan. Besok lagi akan terus bertambah sampai titik kamu melihat keindahan dunia ini udah pudar. Kalau tuh aku punya kendaraan itu hanya untuk fasilitas. Tapi bukan tujuan utama aku punya kendaraan. Kalau aku punya tempat tinggal itu untuk fasilitas aja supaya aku bisa istirahat dengan baik, dengan nyaman. Kalaupun aku olahraga itu untuk kesehatan supaya aku lebih produktif. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita cari, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Tapi kan untuk sampai titik sini saudara memiliki pemahaman seperti itu tidak mudah. Saudara harus mengalami kasih Allah, cinta Allah secara pribadi, baru keindahan dunia ini memudar. Kan 1 Yohanes bilang, kalau kamu mengasihi dunia dengan segala keindahannya, kamu gak mungkin mengasihi Allah. Orang kan ada lihat keindahan dalam nama Yesus, lihat cewek seksi dalam nama Yesus, lihat apa dalam nama Yesus dosa-dosa. Itu gak bisa begitu. Begitu gak ada orang dalam nama Yesus. Ketika kamu mengalami kasih cintanya Tuhan pada waktu mencari Tuhan, Tuhan tuh lebih dari cukup dalam hidup saudara. Itu jauh, selesai sudah hidupmu ketika kamu menemukan Tuhan. Punya harta, kekayaan itu hanya kepercayaan, hanya titipan. Dan saudara akan bijaksana mempergunakan semua itu. Punya waktu hidup yang Tuhan kasih, saudara akan bijaksana. Amin. Yang kedua, bagaimana mencari Tuhan sampai menemukan kehendaknya, belajar firman. Kita harus mengerti kebenaran firman yang sejati. Saudara baca Alkitab, saudara akan semakin mengenal, oh Tuhan itu bisa bikin mujizat. Laut Kulsum bisa terbelah, orang yang sudah mati bisa hidup.
Oh, Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oh, Tuhan itu bukan hanya di waktu senang, ketika susah sekalipun ternyata Tuhan ada. Contohnya kisah Daud, kisah Ayub. Kita mengenal siapa Tuhan itu ketika kita baca Alkitab. Makanya ketika saudara punya Alkitab di rumah tetapi tidak pernah membaca, kamu jahat di mata Tuhan. Ketika kita mendengar firman, mendengar khotbah-khotbah, kita semakin mengenal Allah. Dan ketika kita semakin mengenal Dia, itu membuat kasih kita semakin bertambah. Amin. Kan tidak dikenal tidak sayang. Orang yang belajar firman, mengerti firman, imannya bertumbuh. Makanya ketika saudara punya kesempatan beribadah tapi tidak beribadah, saudara jahat di mata Tuhan. Ketika saudara sudah duduk dengar firman Tuhan, tetapi konsentrasimu tidak kepada firman, pulang makan apa ya, sate kambing, sate babi, kamu jahat di mata Tuhan. Amin. Kan kita udah belajar minggu lalu, kesempatan itu tidak selalu ada. Itu ada siklusnya yang melibatkan banyak orang. Ketika Tuhan ingin memberkati satu, ada yang lain harus dihukum di saat yang sama. Jadi ketika saudara ada kesempatan untuk bertumbuh jadi lebih baik, saudara tidak melakukan kehendak Allah di situ, kamu berdosa di hadapan Allah. Harusnya kamu naik level, bertumbuh jadi lebih baik. Kamu abaikan kesempatan itu, kamu lampiaskan emosimu, marahmu di situ, kamu berdosa, kamu jahat. Berkat untuk kamu diambil. Jadi hidup itu enggak sendiri. Saya kalau memahami kebenaran tuh, setiap kesempatan momentum itu, momentum kairos itu, itu dalam siklus, dalam perputarannya Allah yang kita enggak bisa selami. Makanya setiap ada kesempatan, lakukan kehendak Allah. Setiap ada kesempatan berproses, ayo berbenah, ayo berubah. Karena kesempatan hari ini saudara pergunakan untuk berubah, itu tidak sama nanti tahun depan saudara berubah. Itu beda hasilnya. Ya. Yang ketiga, bagaimana mencari sampai kita menemukan kehendak Allah di dalamnya, yaitu melalui peristiwa-peristiwa hidup. Kita mengalami Tuhan. Kalau baca Alkitab dengar khotbah, oh Tuhan baik. Tetapi bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya? Harus ada masalah-masa dulu. Suamimu meninggalkanmu, istrimu meninggalkanmu, anak-anak gak peduli, pekerjaan di PHK, dokter vonis, semua meninggalkan saudara. Tiba-tiba saudara berdoa, ada damai. Oh Tuhan, Engkau baik ya, semua meninggalkan aku, semua masalah banyak. Tapi aku alami, Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan tuh ada. Aku menerima kebaikan Tuhan dengan memberikan aku damai dan sukacita di tengah persoalan. Masalah gak selesai, tapi ada damai, ada sukacita. Dari mana kita mengalami itu? Ketika ada masa sulit, ketika semua orang meninggalkan kita. Amin. Makanya saudara semakin banyak persoalan, bersyukur. Karena manusia itu kalau jalan tol aman-aman, cari Tuhan sekedarnya. Coba ada banyak masalah, doa, enggak amin-amin dia. Kenapa? Sambil nangis sampai habis air mata. Tuhan. Malaikat bilang, coba itu dia sudah cukup dia berdoanya. Sudah biasa 5 menit, ini kok enggak selesai dia. Sudah bangunkan dia saja. Manusia kan begitu, betul enggak saudara? Saudara banyak masalah. Semua tertutup pintu, mau kemana? Mau gak mau kan ke Tuhan. Makanya Tuhan izinkan nih kalau malaikat bilang Tuhan itu sudah bablas lagi dia. Udah kasih aja yang banyak-banyak biar kembali. Jadi masalah itu membuat kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tapi idealnya orang Kristen dewasa ada masalah, tidak ada masalah ya tetap cari Tuhan dengan sepenuh hati. Cuma yang masih anak-anak kan perlu didongkrat dulu. Masalah sebanyak-banyak baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kalau sudah sekian lama masalah gak selesai-selesai, kamu kan udah terbiasa cari Tuhan. Begitu masalahmu diangkat, ya udah lempeng-lempeng aja dicari Tuhan. Amin. Ya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Seberapa besar kerinduanmu mencari Tuhan, bergantung pada isi kepalamu. Inilah alasan mengapa setiap orang memiliki pengalaman berbeda dengan Tuhan. Berapa tahun jadi orang Kristen tidak jaminan kamu hidup dalam kehendak Allah. Tetapi pemahamanmu tentang kebenaran itu yang menentukan seberapa jauh kamu bersedia hidup melakukan kehendak Allah. Makanya selagi ada kesempatan belajar kebenaran dan hidupi itu. Maka kamu akan menjadi orang yang berbeda. Amin. Kita baca yang terakhir 1, 2, 3.
Mencari Tuhan harus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Menemukan Tuhan artinya mengerti kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah tujuan hidup orang percaya. Amin. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menemukan Tuhan. Kita menemukan tujuan hidup, kita menemukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau saudara nggak pernah cari Tuhan dengan serius, saudara tidak akan pernah menemukan tujuan hidup. Kamu hidup hanya berputar, bahkan bikin masalah di mana-mana. Tapi orang yang punya tujuan hidup, dia tahu jelas akan dibawa kemana arah hidup. Dan sekali lagi hidup kita bukan hanya 70-80 tahun. Hidup yang sesungguhnya setelah kematian ada kekekalan. Dan untuk layak disebut sebagai anak-anak Allah, selama tinggal di dunia, hiduplah melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.